ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan karunia Allah kita selesai melakukan puasa Ramadan dan sudah berhari raya Idul Fitri. Bakallah dulu ayo 6 walaupun alun puasa 6 ayo sudah puasa alun, padahal alasannya bersyukur telah melaksanakan hari raya bersyukur melaksanakan puasa 6 hari. Tapi nyorot alun puasa ayo sudah butang tu ya. Allah musta'an. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amalan saleh kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena salaf dulu, para ulama atau kaum salaf generasi dahulu 6 bulan selalu memohon kepada Allah diterima puasanya, karena memang nilai yang didapat itu besar. Nah, kalau kadang nilai itu asal yang tahu ya tak, lay temo tak, makanya mereka minta 6 bulan supaya diterima, dan 6 bulan selanjutnya minta bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Subhanallah. Itulah mungkinlah sebab lahirnya hadis palsu, "Lau 'alimal ibadu ma fi Ramadan la tamannu an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andainya hamba-hamba itu tahu apa yang Allah berikan di bulan Ramadan, mereka pasti berharap sepanjang tahun bulan Ramadan. Dinisbatkan kepada Nabi tidak sahih, tapi dinisbatkan kepada sebagian ulama adalah sahih. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang hari ini kita belajar tentang agama yang diwariskannya, yaitu agama yang diwariskan Nabi sebagai bagian dari iman kita kepadanya. Kita sampai ke terakhir perkataan Syekh dalam kitab ini, wadinuhu baqin, dan agama Nabi itu tetap eksis, tetap kekal sampai akhir masa. Sebab apa? Allah berikan kepada agama Nabi itu sifat-sifat yang membuatnya bisa bertahan lama. Pertama,
syariatnya sesuai untuk semua tempat dan waktu. Sesuai untuk semua tempat dan waktu. Yang kedua, kalau syariat nabi-nabi sebelumnya terbatas, hanya pada masa umatnya saja. Yang kedua, syariat nabi itu berlaku umum untuk seluruh umat manusia. Kalau syariat nabi dulu berlaku hanya pada umatnya sendiri di tempat dan waktu tertentu. Yang ketiga, Allah jadikan agama nabi ini satu-satunya yang diterima, sehingga siapa yang berharap di akhirat diterima, tidak ada jalan baginya kecuali masuk Islam. Ahlan wa sahlan. Yes. Ini orang sedang ribut-ribut ya. Yang tidak boleh mengatakan di luar Islam itu kafir. Pula nama yang penting tidak masuk. Tidak masuk? Hah? Tidak ditemu. Apapun namanya, nak disebut kafir, disebut non-muslim, tapi yang jelas di sisi Allah dalam keyakinan umat Islam mereka tidak diterima. Ini tidak bisa dirubah ini. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat masuk golongan yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan benar-benar merugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, wa amilus salihat, dan bukti dia beriman mesti mengamalkan, karena iman bertambah dengan amal, berkurang dengan tidak beramal. Wa amilus salihat wa tawasau bil haqq, dan tetap saling menunjukkan jalan kebenaran, karena rentan ada penyimpangan, apalagi di masa ilmu tidak mendapatkan supremasinya. Ilmu agama kadang-kadang redup, kadang-kadang tidak bisa hidup, maka dia mesti saling menunjukkan. Makanya kalau ada ayo 6 tu tunjuk, tidak ada ayo 6, tetap ada jalan, tidak masalah, tapi walaupun tunjuk nyapu di ayo 6 alun puasa lah ayo sama aja, aji kalak kalun, aji ala kemoga alun, ayo ala puasa alun, atau jenjer Ramadan tak juga puasa sebagian. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sudah ganti dengan yang lebih baik, Idul Fitri wa Idul Adha. Tidak ada lagi hari raya selain itu kecuali Jumat. Alhamdulillah tiap minggu lebih, tiap Jumat lebih ayo apa buat ayo je lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat kita tunjukkan, yang mau ditunjukkan alhamdulillah, yang tidak akan tetap kita tunjukkan. Banyak yang buat subuhat akan kita ungkap subuhat itu. Ya kan katanya karena bersyukur telah berpuasa 6 hari. Ini alun puasa lah syukuran dulu. Yang parahnya syukurannya adalah maksiat dalam gay. Kan ya? Sampai malam hari gitu menari gitu. Kan ada sah? Ada. Ya pakai acara-acara muda-mudi namanya. Nya oleh anak yatim nomo, tapi nan menari dak anak yatim, ayah anak yatim. Allah musta'an. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi agama yang dibawa Nabi ini adalah agama yang satu-satunya diterima, dan ini harus dakwakan terus. Soal orang terima tak terima, memang jangankan kita, Nabi aja dia terima doang lah. Nabi yang berdakwah langsung terima doang sodoh, tidak ada sodoh. Nabi berasio track recordnya kan, rekam jejak digitalnya apa namanya, jejak digital apa namanya, track record ya. Semuanya tercatat bersih, tapi ketika Nabi berdakwah tidak semua terima, tidak semua terima. Alasannya apa? Masa suara meninggalkan kebiasaan nenek moyang, meninggalkan tradisi dan budaya
ya, dan kearifan lokal. Jadi orang-orang yang menolak agama hari ini juga dengan hujah yang tak berbeda, bahasa saja yang berbeda. Ya, wa idza qila muttabi'u ma anzalallah, apabila diingatkan ikutlah apa yang Allah turunkan, jawabannya apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Dah, kami tidak ikut itu, yang kami ikuti adalah yang kami dapatkan nenek moyang kami melakukannya, tradisi turun temurun. Kalau nak mau ubah, kalau ada yang lebih parah leh, wa qala allazina kafaru li rusulihim, apanya? Wa qala allazina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina, kalian hengkang dari tanah ini, au la ta'udunna fi millatina, atau balik ke kebiasaan semula yang biasa kami lakukan. Itu ancaman-ancaman yang mereka lakukan para nabi rasul dulu, dan itu selamanya berlaku. Allah musta'an. Oleh sebab itu maka agama ini Allah berikan sebab-sebab eksisnya berlaku bagi semua, dan sesuai diterapkan di setiap masa dan di setiap tempat, di setiap masa dan di setiap tempat. Dan terbukti yang menerapkan Islam pasti akan lebih tentram dan aman. Kan ya Bang? Cuci negara paling aman di dunia, negara yang menerapkan hukum Islam. Negara Islam tidak bisa dipungkiri. Negara yang paling sejahtera adalah yang mereka mengikuti syariat Islam. Alhamdulillah. Cuman kita aja yang buta-buta masih, atau sengaja picikan mata. Ya. Bahkan yang tidak menekun Islam, tapi banyak umat Islamnya Allah beri kekayaan yang luar biasa. Tuntun silakan palingkan pandangan ke negeri manapun, negeri-negeri yang umat Islamnya mayoritas, tanah-tanahnya subur-subur, sahih, iya enggak? Atau kekayaan alamnya melimpah, tidak subur tanah tapi banyak kekayaannya, kan ya? Iya enggak? Cahayo Pak. Coba iwak ke Filipina, mayoritas itu non muslim kan? Di mana yang mayoritas muslim? Di Moro. Di mana? Di selatan. Apa di batahan juga pemerintah Manila mempertahankan Moro? Banyak kekayaan alamnya, paling subur, paling kaya di seluruh wilayah. Nah, pergi kita ke Thailand, yang mayoritas siapa? Buddha. Taib, di mana yang paling suburnya? Patani di selatan, yang mayoritas muslimnya. Sampai ke Burma, di mana yang paling subur, yang paling kaya? Di Rohingya. Maka mereka habisi kaum muslim. Nampak sih? Taib. Sampai ke Afrika sekalipun, negeri-negeri yang mayoritas muslim Allah berikan kekayaan alam. Itu orang menerapkan hukum Islam ni Pak, bau umat Islam. Apa sebab? Cuman masalahnya ketika umat Islam tidak bersyukur, akhirnya kekayaan itu diambil orang semuanya. Kan yang kuile, nengok je lawak. Ya kadang-kadang awak jadi turis di tanah awak sendiri. Awak asli situ, tapi mak wisata boleh karcis. Nong punya uang lain, kan ya? Tak pernah nampak? Kawasan wisata, tanah awak, tanah adat awak, sudah itu uang mengelola, uang luar negeri. Masuk ke dalam awak bayu karcis. Tak pernah beda tuan-tuan. Lainnya kan? Jangan bohong gila ke pemerintah, awak salah, tak pemerintah salah. Awak salah. Awak ulun beriman pada Allah dan Rasulnya dengan kata Al-Quran dan Sunnah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tak pemerintah salah, awak salah.
Kan awak milih, kan awak milih. Dia kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, sebab-sebab kekalnya ini ada pada agama Islam. Yang ketiga, yang keempat, Islam itu tidak berubah-ubah. Lainnya Ustaz, Islam Nusantara beda dengan Islam yang berubah. Yang merubah umatnya merubah. Yang Islam yang asli sejak zaman Nabi sampai hari ini tidak berbeda. Nah, ketika mereka merubah-ubah, akhirnya rusak. Islam lemah, umat Islam tidak lemah, umatnya yang lemah. Islam lemah. Karena Nabi sudah katakan, kalau kalian tebang pilih melaksanakan kitabullah dan sunnah Nabi, Allah berikan orang lain menguasai kalian. Orang lain yang menguasai kalian. Maka mereka makan harta kalian, ambil dan rampas harta kalian, dan kalian tidak dapat kecuali sisa-sisanya. So, ladu hadis Nabi alaihissalam. Kalau untuk nikah boleh pakai hukum Islamnya, tapi kalau untuk lain boleh, kan ya? Kalau untuk untuk balik boleh pakai hukum Islam, tapi kalau untuk mengatur masalah dan itu boleh, kan ya bang? Umat Islam dari mana masalah itu lah? Umat Islam tidak yakin, belum yakin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tapi Islam akan kekal. Dia tanpa kita, kalau Allah kehendaki, iya yuzhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Itu mudah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Allah mudah akan mengganti kita. Karena nanti menjelang hari kiamat akan datang Islam kembali tegak seperti di zaman khilafatun nubuwah, di zaman khilafahnya para khulafa ar-rasyidin. Kaum muslimin dan muslimat, tidak bisa dihalangi, itu sudah keputusan ilahi. Atau menghalangi, tergilas oleh roda sunnatullah. Sebab siapa yang menentang apa yang Allah kehendaki, dia mesti hancur oleh kelakuannya sendiri. Iya kan? Kalau banyak pelajaran, Fir'aun hancur, Namrud hancur, Kisra hancur, Kaisar habis, semua yang berdiri di depan dan menghalangi kehendak ilahi hancur. Jadi tidak perlu ribut-ribut bangun dong. Belajar yang benar, ambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, imani dan yakini, laksanakan yang bisa dilaksanakan, dan tinggalkan yang dilarang. Wabillahi taufiq. Wahaza dinuhu. Inilah agama yang diwariskan Nabi alaihissalatu wassalam, yang disebut oleh Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ada pertanyaan seketik, al-yawma akmaltu lakum dinakum, apa arti akmaltu? Aku sempurnakan, sah? Iya. Sudah itu wa atmamtu alaikum ni'mati, apa arti? Sempurnakan juga. Apa beza sempurna pertama dengan sempurna yang kedua? Iya, agama dengan nikmat dia, tapi apa dibezong kalimat atamma dengan akmala? Kosanah rahasia bahasa itu. Akmala itu berangsur sempurnanya, tidak sekaligus. Kalau nikmat sekaligus. Makanya salat bukan ikmalus salat, tapi itmamus salat, menyempurnakan salat. Karena salat tidak bisa tunda, salat serakaat sudah itu keundur dari sana. Ya, nikmat seperti itu juga. Allah berikan, yang diberikan hari ini selesai, besok yang lain lagi. Kalau agama tidak disempurnakan secara berangsur. Makanya kalau menghafal Quran disebut akmalah hifzul Quran. Walaupun kadang-kadang pakai atamma, tapi yang paling pas adalah akmalah, karena dia menyempurnakannya berangsur.
Nah, agama ini berangsur atau sekaligus? Berangsur. Maka al-yawma akmaltu lakum dinakum. Haji seperti itu, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Harus sempurna sekali jalan. Makanya siapa yang salah rukun sekali, hajinya tidak sah. Atau tabung dulu kan sampai selesai tahu kudum, balik esok setahun depan bau rukun yang lain dah. Harus sekali jalan. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah. Wa hadza dinuhu. Ini adalah agamanya yang Nabi meninggalkan kita di atas agama itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam tegaskan bahwasanya taraktukum alal baydah. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Tidak ada ragu seketir. Tidak ada satu keraguan. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tidak melenceng darinya kecuali binasa. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bisa kita lacak orang-orang yang beragama seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sahabatnya, tentu para sahabatnya. Ketika banyak gempuran subuhat pasca kematian Nabi, setelah Nabi mati, banyak tak subuhat datang. Ada gerangan murtad. Orang-orang Arab Badui murtad. Bukan satu dua orang, ramai sehingga jadi pergerakan. Ada nabi-nabi palsu. Dan subuhatnya seperti Musailamah, dia bukan mengatakan Muhammad tidak nabi, tidak, dia akui nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama syahadatnya. Cuman dia tambah lagi, wa asyhadu anni Rasulullah ma'a Rasulillah. Nah, itu yang jadi masalah. Dan Rasul juga seperti Rasulullah. Apa hukum mereka? Woi, apa hukumnya? Murtad kan? Taib. Ada tidak sahabat-sahabat yang bersama Nabi di Madinah yang mengikuti Nabi sehari-hari yang ikut murtad? Ada enggak? Apa dia? Aku contoh. Menawa ada. Tidak ada mereka. Tuan-tuan ingat hadis pertama di Sahih Bukhari setelah hadis innamal a'malu binniyat, ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, ada enggak yang murtad setelah beriman pada Muhammad? Jawabannya tidak ada. Begitulah iman bila sudah masuk. Tapi orang Arab, orang-orang Arab Badui kan tak tinggal sama Nabi. Masuk Islam, orang masuk Islam pula dia. Makanya di sini perlu ngaji itu, Ustaz. Islam keturunan memang bermanfaat insya Allah, tapi tidak bermanfaat menyelamatkan 100%. Berapa banyak orang yang hanya dengan keturunan dia Islam betul, tetapi hatinya kadang-kadang berbulu nengok Islam. Ya, berbulu, tahu berbulu nengok Islam ya. Sebonci-bonci nengok Islam, nyawang Islam, tapi benci. Ada enggak? Ada yang memang jadi alat bagi orang non Muslim untuk membenci umat Islam. Cuma karena dia lahir dari rahim ibu yang muslimah, ayah yang muslim, dia muslim. Kita tidak katakan dia tidak muslim. Cuma hatinya kita nggak tahu muslimnya, mungkin karena munafik. Makanya ketika qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui datang ke Nabi, kami sudah beriman, kata Nabi, la qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, katakan kami baru masuk Islam. Ternyata Islam derajatnya di bawah iman. Di atas iman ada lagi ihsan. Maka dikenallah hadis Jibril itu dengan hadis maratibuddin.
tingkatan agama. Dan Allah memilih kalimat-kalimat ini. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tak akan jadikan jalan bagi orang iman, orang kafir menguasai orang beriman. Tak disebutnya 'alal muslimin. Ya, datang orang orientalis kepada Syekh Muhammad Mutawalla Sya'rawi, seorang ulama tafsir modern di Mesir rahimahullah, menanyakan atau mengkritik Syekh Al-Quran tidak benar. Kenapa tidak benar? Dia katakan Al-Quran mengatakan walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tak akan jadikan jalan bagi orang-orang kafir menguasai orang-orang beriman. Ya Allah, saya tengok Palestina di bawah kungkungan Yahudi. Taib. Muslim Rohingya di bawah kungkungan orang Buddha. Muslim Kashmir dan seterusnya. Berapa banyak kaum kafirin menghancurkan kaum muslimin. Berarti Al-Quran ada benar. Maka Syekh jawab, itu orang Islam, bukan orang beriman. Sebab Allah mengatakan orang beriman. Kami belum sampai pada taraf beriman secara kolektif, baru sampai pada taraf muslim. Sementara muslim. Sebab kalau sudah mukmin, Allah berjanji, walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Andainya orang-orang setiap negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan yang tumbuh dari bumi dan yang turun dari langit. Karena dulu Allah bisa menjadikan dasar negara Al-Quran dan Sunnah kan adulnya sah kan belum bisa. Yang sudah bisa Allah beri keberkahan. Ya, negeri kering kerontang, tetapi semua yang ada di dunia ini ada di situ. Sah, tidak pernah berhenti membantu negeri manapun, muslim maupun non muslim. Sah. Ketika mereka dapat musibah, awak hanya dapat berdoa. Lambe geraknya sekali, awak melaknat pandai, mencuek aja. Kan mencuek. Nah, Allah nampakkan. Walbillahi taufik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kita masih setengah beriman. Makanya siap-siap aja dikuasai oleh orang iya non muslim, karena kita baru muslimun. Tapi mudah-mudahanlah kalau sudah muslimun, insya Allah ada jaminan masuk surga. Artinya walaupun sebagian mungkin masuk neraka, tapi ujung-ujungnya masuk surga, insya Allah taala. Amin. Tapi kalau bisa jangan sampai masuk neraka, boleh bang? Tidak tahan kita no. Ya, jangan sampai masuk neraka. Maka minta ampun terus. Selesai sholat astagfirullah juga kan. Jadi sudah tengah buangnya astagfirullah. Salat pun astagfirullah. Sudah puasa astagfirullah. Ya. Pokoknya semuanya astagfirullah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa hadza dinu. Inilah agama yang tadi diikuti para sahabat, sehingga ketika fitnah semua datang, sahabat selamat. Lalu kita lihat lagi generasi setelah sahabat. Kan ada tokoh-tokohnya kan. Siapa mereka? Di Madinah misalnya ada fuqaha yang 7. Sa'id bin Musayyib, Urwah ibn Zubair,
Sulaiman ibn Yasar, Abu Bakar ibn Amr ibn Hazm, kemudian Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, kemudian Salim bin Abdullah bin Umar, kemudian Kharijah ibn Zaid. Semua mereka adalah para pengikut setia sahabat, tidak beragama kecuali seperti sahabat Nabi. Selamat mereka dari gempuran fitnah. Tidak ada yang terlibat aliran sesat mereka. Padahal jangankan di zaman tabi'in, di zaman sahabat saja sudah mulai lahir aliran menyimpang. Al-Qadariyah sudah lahir. Makanya Abdullah bin Umar bilang sama mereka, saya lepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dari saya. Padahal Ma'bad Al-Juhani itu nak tentu ya. Kalau duit kini apal dia nomor ayat, apal sudut-sudut saudara. Saking kuat hafalannya, ahli hadis, hafal hadis dia. Cuman terpleset karena mengikuti kecerdasan akalnya. Maka saya katakan, orang-orang sesat pencetusnya semuanya orang cerdas. Maka jangan terpengaruh karena kecerdasan orang atau kekuatan hafalan. Tidak. Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili, dia itu saking cerdasnya, ini kalau baca huruf ra bunyi ghain bunyi deh. Bisanya khutbah Jumat tidak pakai konsep, tidak menggunakan huruf ra. Coba ini tonton baca cakap tidak pakai huruf ra, R. Coba. Ada berani coba, buat ada stopwatchnya. Yang berani coba. Bapak hadiahnya nih seolah-olah. Ayo silakan. Ada yang siap? Tidak pakai huruf R, semini jadilah. Tapi basic-nya tidak sembarang cito aja, salah pahamnya. Itu kalau bukan karena cerdas, mana bisa? Cerdas luar biasa. Al-Zamakhsyari, ya, bahasa wedongnya non Arab tapi pandai bahasa Arab pada orang Arab, cerdas, tetapi tersesat. Makanya semua yang cerdas tapi tidak mengikut cara sahabat mesti melenceng. Maka Nabi katakan la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang meleset sedikit pun daripadanya kecuali binasa. Nah, generasi tabi'in kalau di Basrah ada Hasan al-Basri misalnya, atau ada Thabit al-Bunani, Ayyub as-Sakhtiyani, Abdul Aziz ibn Suhaib dan lain-lain, Yahya bin Abi Katsir al-Yamami, Qatadah ibn Da'am as-Sadusi dan lain-lain. Mereka ikut sahabat, selamat. Yang tidak ikut terpeleset, halik. Pergi ke Kufah, di sana ada Al-A'mash, ada Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, ada Al-Aswad ibn Qais an-Nakhai, ada Masruq ibn al-Ajda, ada Abu Ishaq as-Sabi'i. Mereka orang-orang selamat. Kenapa? Ikut riwayat yang mereka terima dari sahabat. Sedangkan yang ikut pemikiran mulai terpeleset. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah sendiri yang begitu cerdas, karena ada sedikit terpengaruh dengan cara berpikir ahli ra'yi, sehingga banyak pula ijtihadnya yang tidak diterima oleh ulama kaum muslimin. Dia berijtihad dan hak bagi dia, tetapi tidak semua ijtihadnya diterima, bahkan digolongkan sebagai ahlu ar-ra'yi, tapi dia adalah imam min a'immati al-muslimin. Dari dalam akidah beliau selamat, walhamdulillah. Oleh sebab itu tidak termasuk giliran amalan aliran menyimpang. Malik di Madinah, dia tidak mengikuti cara berpikir orang-orang selain yang diriwayatkan dari Nabi SAW, selamat. Asy-Syafi'i rahimahullah lama di Baghdad. Baghdad adalah pusat persaingan pemikiran, kan di situ diterjemahkan kitab-kitab Yunani kuno. Ibaratnya kita di Jakarta hari ini, walaupun tinggal di Jakarta, tetapi dia tidak terpengaruh dengan pemikiran mereka. Walaupun ditinggal di Baghdad, Asy-Syafi'i tetap kokoh. Bahkan beliau menjadi penyelamat ketika pindah ke Mekah. Orang Mekah sudah mulai dipengaruhi oleh ahli kalam,
Akhirnya datang Syafi'i menjelaskan bagaimana membuka kerusakan cara berpikir orang yang tidak mengikuti riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga digelarlah mereka menggelar Imam Syafi'i sebagai nasirul hadis atau nasirus sunnah, menjadi pembela hadis dan pembela sunnah. Mereka, Imam Syafi'i paham cara berpikir mereka, tetapi dia punya ilmu yang tidak mereka miliki. Mereka tak selamat, Imam Syafi'i selamat karena berusaha mengikuti cara Nabi dan para sahabat as-salafus salih. Demikian generasi selanjutnya sampai hari ini. Sederhananya ini berkaitan dengan puasa 6 misalnya. Nah, Nabi SAW berapa tahun dia puasa Ramadan? 9 tahun. Tahun kedua, 3, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 9 tahun. Nabi pernah puasa 6 hari di Syawal? Pernah. Pernah tidak mereka merayakan itu? Pernah mereka merayakan? Tidak. Berarti sahabat ada yang merayakannya? Tidak. Berarti mereka selamat, kita kumat. Ya. Akhirnya akan terjadi perselisihan berkepanjangan. Selama ada yang menyimpang, pasti ada yang akan meluruskan. Sah? Sebab kalau tidak ada yang meluruskan, kita kena tanya terus nanti. Orang melakukan, karena kata Syekhul Islam, tidak ada orang mengambil hari raya yang bukan syar'i, kecuali mereka akan lebih agungkannya lebih dari hari raya yang syar'i, dan fenomena itu sudah terlihat. Mana banyak kawa ayo puasa 6 atau ayo Idul Fitri, lebih meriah, lebih ramai pulang kampung. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, zahirnya bermanfaat tetapi sangat bermudarat bagi agama. Allah musta'an. Sebab berakibat nanti orang beramal tetapi tidak masuk dalam catatan amal saleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mas, waktu itu kita stop. Jangan dulu, ayolah azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas salam. La haula. Hayya 'alas salam. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. حي على الفلاح. La haula. الله أكبر الله
رب هذه الصلاة. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sehingga as-salaf itu mengatakan kepada kita dulu, kepada orang yang belakangnya, hadza ahdu rasulillahi ilaina. Inilah dulu pesan Nabi kepada kami. Pesan Nabi kepada kami, jangan mengikuti kecuali yang ditujukannya. Jangan melaksanakan kecuali yang disyariatkannya. Lalu generasi setelahnya meriwayatkan pula seperti itu. Inilah pesan sahabat dulu kepada kami dan pesan Nabi kepada mereka. Maka kami pesankan pula ini kepada kalian. Karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berjelakulah atau berjalanlah al-khalaf di atas jalan as-salaf. Itulah makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq ila qiyamis sa'ah la yadurruhum man khadhala. Akan ada satu golongan, maksud satu golongan ini maksudnya bukan ormas, bukan partai, bukan ini, tapi akan ada sekelompok ta'ifah, mungkin sebagian di Indonesia, sebagian di Malaysia, sebagian di Brunei, sebagian di Thailand, sebagian di Arab Saudi, sebagian bahkan di Amerika, qa'imina 'alal haqq, tetap berdiri di atas kebenaran. Mereka tanpa gangguan, tidak mungkin. Nabi saja diganggu orang, Nabi saja diganggu, tidak dicemooh orang, tidak mungkin. Nabi saja dicemooh orang. Tahu tidak tuan-tuan, Nabi itu bagi kaum munafikin masa itu orang lemah, orang rendah. Apa katanya? Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Andainya kami kembali nanti ke Madinah, yang paling mulia di antara kami akan mengeluarkan, mengusir orang yang paling rendah. Siapa maksudnya? Rasulullah SAW. Nabi aja dicemoohnya. Padahal Nabi adalah manusia paling cerdas. Tidak tuan-tuan, buka kitab Al-Azkiyah Imam Ibnul Jauzi, kitab Al-Azkiyah, orang-orang cerdas. Siapa orang cerdas pertama? Para rasul. Siapa yang paling cerdas di antara rasul? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang paling cerdas setelah itu? Para sahabat. Nah, sahabat tak pernah mendebat. Masa kita merasa hebat dengan mendebat? Kan ya bang? Sahabat Nabi condeko, tak mungkin bronya. Sahabat apa sahabat tak mungkin dulu. Dia bangga. Ada sahabat mengatakan itu? Tidak ada mereka. Asal kata Nabi, misalnya ketika disampaikan oleh Nabi SAW bahwa matahari itu tenggelam di sini, pergi sujud kepada Rabbnya. Orang codok kini, tidak masuk akal bro. Masa matahari sujud, cuma perlu sujud. Nyenyo jangan sujud, itu masalah. Itu masalah, tidak masuk akal. Itu bukan tidak masuk akal, tapi tidak masuk akal antum. Ba'idul wuqu'. Menurut antum tidak mungkin terjadi. Sama dengan orang yang sekuler, ketika mukjizat Nabi keluar air dari jemari-jemari Nabi. Menurut mereka tidak masuk akal. Masa ayu kalau di situ? Yang sanggup mengeluarkan darah dari situ, masa tidak bisa mengeluarkan air? Jelas sih? Nah, asal itu, kalau hadis deh, orang yang tidur lalu tidak bangun sholat malam atau tidak bangun sholat subuh, terkoncang setan di telinganya. Tidak jicayo, tidak ada koncang setan di telinga dan dirinya. Nya nampak dah aku setan tu? Tidak, tu setan ada tak? Lain. Tapi unyonya dah nampak, apalagi koncang inyo. Nya cayo nawa setan? Lain, nampaknya? Tidak, tu ada koncangnya, lain, tidak nampak, tidak cahaya. Berarti kalau harus nampak dulu baru cahaya, tidak cahaya aku ada setan.
Kalau tidak percaya ada setan, aku setan aja. Jadi gitu cara berpikirnya. Semuanya harus nampak. Sehingga ada yang mengatakan, apa ada akalnya? Lainnya aneh, tidak nampak. Berarti apa? Tidak bakal. Kan harus sampai bulan usah akal, bulan miring akal. Nampak? Kan tidak. Tapi nampak miring akalnya, bekasnya nampak. Jadi nyut ya. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi para sahabat tidak pernah mendapat Nabi terhadap berita yang disampaikannya. Kalau ikut alamat palsu, Rasulullah tidak ada. Sebab mereka orang cerdas. Orang cerdas cepat paham. Kalau awak tak cadik-cadik, bongak tidak boleh diajar, cadik tidak boleh di-queen. Nah, jadi disitulah kenapa yang mengikut as-salam selamat. Mereka takkan selamat dari colaan, tapi kata Nabi, la yadurruhum man khadalahum. Tidak berpengaruh orang yang merendahkan mereka. Sebab Nabi juga tak terpengaruh oleh orang-orang yang merendahkannya dulu. As-salam direndahkan dulu, mereka tak merasa terpengaruh. Maka yang pengikut setia, walaupun direndahkan, disebut tidak punya akal, tidak pandai berlogika, tidak ngeroti, akal sumbu pendek, kurang rekreasi, kurang referensi, tidak pandai bahasa Arab, tidak masalah. Sebab apa? Sebab semua yang dituduhkan itu hanya pepesan kosong. Nyonon cuma itu lucu guys ya. Ya, non dicumain dia juara umum dulu. Inyo dulu urutan 92 dari 93. Asal itu pandilnya uang tak bakal tak pandai ngodong pikiran. Iya, 6-7 tahunnya belajar urutan 92 dari 93 orang. Non dicumain dia juara umum tawi. Liasa. Encen itu ontong je lah. Jadi dulinnya obe doangnya maksudnya wah ndak abang yang sabutan cebor sabutnya abang. Jadi kalau ini kadang lucu kadang musliman ranking 92 dari 93 sudah cuma uang juara umum dia masuk ndak bakal itu le bakal nomor bakal nomor itu Allah musta'an. Jadi ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Jadi sahabat menyampaikan kepada tabi'in, yang setia mengikuti selamat, yang melenceng sedikit terperosok. Sekene kan tidak banyak lagi masalahnya. Mu'tazilah cik menafikan sifat aja. Jadi aliran sesat. Jahmi Safwan menafikan sebagian sifatnya. Jadi golongan sesat. Al-mutakallimin menafikan banyak sifat, jadi aliran sesat. Taib, yang tidak sesat siapa? Yang mengikuti sahabat. Kemudian yang mengikuti tabi'in, yang mengikuti sahabat. Kemudian mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'in, yang mengikuti sahabat dan seterusnya. Kono cumaen, iya, ampun dek kono cumaen. Tetapi cumaen tidak akan merubah yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Boleh? Jadi tahan kono cumaennya. Kalau tahan, bertahan di atas kebenaran. Kalau tidak tahan, ajen sabuin. Contoh Najasyi kan masuk Islam tapi tidak tahan kono cumaen, tuasa ontok-ontok aja. Tapi diterima karena ada uzurnya. Karena kalau dia sampai menampakkan keislamannya, mungkin turun dari tahtanya. Sehingga orang berlindung ke situ payah kan? Maka Allah punya hikmah. Orang-orang seperti itu menyembunyikan keislamannya. Sama dengan seorang menteri Fir'aun, ada yang beriman juga, tapi dia tidak bisa menampakkan diri. Sebab kalau menampakkan diri, mungkin akan terbongkar yang lain-lain lagi, yang mungkin tidak siap menerima ujian dan cobaan. Maka mereka masuk Islam diam. Jadi kalau tidak sanggup sodok, ajen tengok-tengok bono badan. Tapi kalau dia sanggup kono cuma kodok-kodok tu duduk risiko. Tidak letih cikun cuma tapi pasti mau tidak mau kita akan dicemooh. Sebab apa? Orang yang tidak punya ilmu dan dalil, maka hujahnya adalah cuma ini musikin tapi nak mengalawang kayu dicumain wang kayunya dia korupsi dunia. Kan dia mencilok dia tato mano dopek dia ini dah dapat
Sama juga dengan orang yang tidak berilmu, tidak ngerti dulunya, ya tiap apal hadis tapi tidak ngerti dan sebagainya. Jadi ini tidak punya kelebihan, tapi harus nampak cenderung berlebihan. Alah bang, itu juga dulu musuh-musuh para nabi salawatullahi wassalamu alaihim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat di rumah kita ajukan sampai sini dulu ya, baru 2 kata saja. Apa mana kurang sah? Nah, 2 kata karena perkataan beliau memang pilihan. Ya, kalau orang dulu sedikit bicara banyak isinya, kalau kita banyak bicara isinya itu aja. Tapi cukuplah. Jadi inilah agamanya yang diwariskan, dan ini pasti akan kekal sampai hari kiamat karena Allah berikan kelebihan-kelebihan yang dengannya agama ini bertahan sesuai di semua tempat ya dan masa, kemudian berlaku umum bagi setiap jenis ras, suku dan bangsa, kemudian hukumnya tidak berubah-ubah dimanapun kapanpun. Kalau ada yang berubah, Islam tidak menerimanya. Kalau ada yang berubah-ubah, Islam tidak menerima, walaupun yang mengatakan orang Islam ya, kalau dia rubah sendiri. Seperti hari ini orang nak berubah kan, ada laki-laki kalau bercerai ada iddahnya kan, ini mubah. Islam tidak berubah, itu Islam Nusantara ya bang. Kemudian kepala rumah tangga tidak mesti laki-laki. Siapapun paling hebat ini jadi kepala rumah tangga. Itu bukan hukum Islam, tapi hukum yang dibuat oleh umat Islam. Harta gono gini, itu bukan hukum Islam, tapi hukum yang dibuat oleh umat Islam lalu dinisbatkan kepada Islam. Yang ada di Islam itu harta milik istri, milik suami, yang dapat berdua, kerja berdua, milik berdua. Jangan dikatakan asal menikah opo dapat lelaki mesti bagi 2. Tak ada hukum Islam. Jelas anak para lain opo harto dapat lelaki buat itu namanya sodo. Ada cowok compang lelaki dah. Harto dia punya sodo banyak terjadi. Iya bodoh yang ulang dia labu bini raja lah penyo ambil lah. Ini mau ulang di awal dia. Apa sebab sayang ke bini? Buat sodo te nama bini Uma, buat nama bini Tanah, nama bini Tirompa, nama bini. Ini cari, ndak berarti rompa pe kumama ara. Nyong kayo aja, tapi sodo te nama bini. Nya lucu lo harta pendapat suami gono gini nama, tapi harta te nama bini punya. Aduh hati-hati ya. Tidak sayang tidak bini tu tuan-tuan, tapi yang harta istri, macam mana caranya? Kau dah beri hadiah ke bini lu. Iya, kau boleh tahu 10 hektar banyak hadiah 10 hektar pulau. Tidak bisa rusaknya, 2 lah. Jadi, jangan kan 20 hektar tanah wainya, tidak tahu dunia kau dah. Kadang dia nyolar tanah wainya sodoh. Tidak ada ni awak lagi kan, laden punya sodonya kan ya. Nya minta maaf je tuan-tuan, awak bezo coba pikir je kan bezo. Jadi ada itu. Jadi kadang-kadang hukum dirubah oleh umat Islam lalu dinamakan atas nama Islam. Pemikiran diambil dari luar Islam oleh umat Islam dinamakan pemikiran Islam, dan seterusnya. Allah musta'an. Tetapi tetap kita menjaga warisan Nabi yang dibawa oleh para sahabat ketabiin sampai kepada kita. Jelas? Jadi kalau tidak dia mereka, tidak orang selesai. Uang banyak nak buatlah. Tapi kan awak tegur jo. Kalau mau ditogang, kau tidak bisa togang loh. Kan awak bisa togang dah. Contoh gini bang, setelah Ramadan nak buat pesta. Tidak ada pesta zaman Nabi setelah Ramadan ada. Kena ada dah. Itu dah buatnya dia. Kalau bisa togang, togang. Kalau enggak,
ma'ziratan ila rabbikum. Kita sudah ingatkan. Ada pesta musik setelah Ramadan zaman Nabi? Ada. Berarti tuntun nak jalan silaturahim je lah. Siapa buat silaturahim mesti pesta? Siapa mengatakan syukuran mesti pesta? Tidak ada syukuran itu mesti pesta. Sebab syarat bersyukur itu, satu, mengakui dengan hati. Dua, memuji Allah dengan lisan. Tiga, sa'ud, tunduk dan patuh. Empat, menggunakan nikmat itu untuk yang disukai Allah SWT. Jelas? Kalau tidak ada syukuran nomor dah. Membuat yang dibenci Allah tidak syukuran. Jadi sekali lagi, agama Nabi akan tetap dijaga Allah SWT sampai hari kiamat. Entah banyak, entah sedikit, itu tergantung masa dan waktu dan kehendak Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk yang kokoh itu, ya, yang kokoh itu, tidak terpengaruh. Orang ramai melakukan, kita tidak, karena kebenaran itu tidak ditandai dengan ramainya apa yang berlaku, tapi ditandai dengan istiqamahnya para pelaku. Ada pertanyaan? Kalau suatu tanya, dah dulu. Sudah itu, tanya cik buyanya. Yalah, terima kasih dong, maaf. Dek lama bono kosan. Bukan tu dek lama bono kosan. Hah? Iya, lama bono lah jam berapa ini? Hah? Baru pembukaan lah sampai jam 8. Yang tak maaf jangan tak maaf. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Langsung komat ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.